Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Tasyahud akhir yang biasa kita baca dengan lengkap beserta doa-doanya itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salawat yang paling pendek di sini Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ini salawat versi salawat Ibrahimiyah, juga versi riwayat Imam Ahmad di Musnad. Kalau yang biasa kita baca itu riwayat Imam Bukhari, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhir. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau di sini ada tambah zurriyatihi, tambah azwazihi, istri-istri dan keturunannya. Nah, ini menandakan bahwa keturunan Nabi itu ada. Karena Nabi buat sikut salawat, salawat juga kepada keturunannya, kepada istri-istrinya. Kemudian setelah membaca salawat, baru kita baca doa yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati dunya wa mahyaya wa mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal wa minal maqrab wal ma'sam. Itu dalam riwayat Al-Azkar dilengkapkan seluruhnya itu. Kemudian ditambah di akhirnya Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu sudah kifayah, cukup salawat serta doa di dalam at-tasyahhud akhir. Doa yang terakhir tadi itu riwayat Imam Muslim yang lahir 2/4 wafat 261 Hijriah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yaqumu min akhiri ma yaqul baina tasyahhudi wa taslim Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kata Sayyidina Ali alaihi salam wa karramallahu wajhahu,
Biasanya Nabi ketika sholat, di akhir doa yang beliau baca di antara tasyahud dan salam, yaitu doa tersebut, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, ila akhir doa. Nah, inilah bacaan tasyahud akhir yang ideal. Di situ ada tambahan doa dan juga ada salawat Ibrahimiyah. Walaupun kita menggunakan salawat yang pendek di sini, dia akan sah. Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah sah. Tapi lebih sempurna, lebih besar pahalanya tentu yang sigahnya panjang tadi, yang salawat Ibrahimiyah. Nah, rukun ke-10, duduk di tasyahud akhir. Ya, jika tidak mampu membaca tasyahud, wajib baginya duduk seukurannya. Mungkin orang baru masuk Islam, belum hafal doa tasyahud, maka cukup baginya duduk selama bacaan tasyahud. Ya, sah lagi. Rukun yang ke-11, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar biasa ya. Salat itu sebenarnya bentuk ibadah yang khusus kepada Allah. Ya, bukankah di awal disunahkan membaca doa al-istiftah? Inni wajahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan wa ma'ana minal muslimin, bahaya. Kalau wa ma'ana minal muslimin, saya bukan orang Islam. Kemudian yang musyrik itu wa ana minal musyrikin, saya orang musyrik. Jadi perhatikan huruf ma-nya itu di doa iftitah ya. Ketika kita mengatakan musyrik itu ada huruf ma, manasi namanya, artinya tidak. Wa ma'ana minal musyrikin. Makanya jangan sampai lupa dibaca. Kalau lupa dibaca artinya wa ana minal musyrikin, saya termasuk orang-orang musyrik. Allahu Akbar. Nanti yang muslim kebalik, ditutup wa ma ana minal muslimin, lengkap sudah. Dan saya bukan orang muslim. Taukid. Taukid yang awal. Jadi huruf ma-nya itu diperhatikan di bawah al-iftitah atau al-istiftah. Jadi di awal kita apa? Sudah pengakuan bahwa sholat ini ibadah hanya kepada Allah. Tapi lihat di akhirnya wajib salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan bahwa kalau kalian tidak ingat Nabi di saat mengingatku, karena sholat kan substansinya mengingatku. Aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat karena ingat padaku, kata Allah. Kesan yang ada dalam sholat, ada wajib salawat, seakan-akan Allah Ta'ala ini sampaikan bahwa kalau kalian ingat saya, tapi kalau kalian lupa Nabi Muhammad SAW, saya tidak terima itu. Kesannya seperti itu. Oleh sebab itu dalam salawat hukumnya wajib di dalam sholat. Dan ada salawat juga dikatakan oleh para ulama al-qaul al-qadim, pendapat lama Imam Syafi'i, salawatnya itu wajib disertakan keluarga Nabi. Al-qaul al-qadimnya Imam Syafi'i, pendapat lama Imam Syafi'i wajib. Jadi gak cukup hanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali juga harus disertakan dengan keluarga Nabi. Makanya dalam syair kan Imam Syafi'i mengatakan, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakhl annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi, cinta pada kalian hukumnya wajib, sebagaimana perintah itu ada dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan. Cukup bagi kalian kemuliaan yang begitu agung, ketika ada orang sholat tidak bersalawat kepada kalian, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu al-qaul jading,
pendapat lamanya Imam Syafi'i. Hukumnya wajib keluarga Nabi disertakan. Di sini al-Qaul Jadid, pendapat baru Imam Syafi'i yang nanti diikuti oleh ulama-ulama setelahnya, cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad sudah sah tanpa menyebut nama keluarga Nabi. Jadi tidak wajib, akan tetapi dianjurkan, mustahab. Tapi kalau pendapat lama Imam Syafi'i tidak menyebut keluarga Nabi, salawatnya ditolak, salatnya dulu tidak sah. Maka al-aslan wal ahwab, yang paling selamat adalah kita membaca salawat lengkap dengan membawa sertakan keluarga Nabi alihi. Karena ada riwayat kalau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disertakan dengan keluarga Nabi, Rasul sendiri yang mengatakan itu namanya salawat batra, salawat yang buntung, salawat yang tidak sempurna. Sehingga afdolnya kita bersalawat kepada Nabi disertakan juga dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya itu alihi. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditambah sayyidina lebih afdal lagi. Kata Imam Nawawi, la ba'sa bihi, tidak ada masalah menambahkan sayyidina dengan niat menta'zimi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau saya pribadi menambahkan sayyidina. Artinya Tuhan besarkan gitu. Tapi teks asli hadisnya Nabi menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Nabi orangnya tawadhu. Ya. Orangnya merendah. Kita yang harus peka gitu. Oh, harus ditambahkan sayyidina sebagai bentuk adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat istimewa di dalam solat kepada Allah, ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Seakan-akan Allah ini gak mau dipisahkan dengan Nabi SAW. Wa dhamal ila yusmahu ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyuzillahu fadzil arsy mahmudun wa hadza muhammadun. Allah selalu menggandengkan namanya dengan nama Nabi Muhammad SAW. Apabila muazzin melantunkan azan, tatkala menyebut asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya pasti menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dibentuk nama Nabi dari nama mulianya Allah. Pemilik arsy mulia Allah dan pemilik nama Muhammad makhluk paling mulia. Ada ulama-ulama hadis mengajarkan kita kalau lupa sesuatu, ini masih bahas salawat sedikit. Itu diajarkan kita kalau lupa sesuatu, mungkin lupa taruh barang atau hal apapun itu. Caranya adalah bagaimana untuk bisa mengingat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sambil mengingat-ingat sesuatu yang kita lupa tadi. Nah, itu ulama hadis mengajarkan sambil memegang ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu ijazah dari Al-Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad yang beliau dapat dari Profesor Dr. Abi Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Said Muhammad mendapatkan dari 3 guru beliau, Syekh Hasan Mashad, Said Amin Qutbi, dan juga ayah beliau, Said Alawi. Jawabannya betul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Keingat itu. Ya. Nah, ini ternyata ditelusuri bukan hanya kita lupa sesuatu kemudian kita salawat kepada Nabi kemudian teringat, tapi juga diajarkan juga oleh para ulama ketika kita ingin menghafal sesuatu, harapan kita hafalan yang kita hafal tidak lupa. Jadi kuat hafalan. Selesai menghafal, tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hafalannya akan terjaga, insya Allah. Dan dilacak memang ada hadisnya.
Al-Hafidz As-Sakhawi, Al-Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'ala Al-Habib Syafi'. Di situ ada riwayat, "Idza nasitum syai'a fasallu 'alayya tadhkuru insyaallah." Apabila kalian lupa sesuatu, maka bersalawatlah kepadaku, sabda Nabi. Niscaya kalian akan mengingat sesuatu tersebut, insyaallah, dengan kehendak Allah. Jadi praktekkan kalau lupa begitu. Nah, itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilah salawat sangat banyak. Banyak sekali. Salawat punya fadilah itu. Fungsinya, khasiatnya bermacam-macam tergantung sigoh salawat. Itu diterangkan oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf Nabhani di dua kitab beliau, Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat, dan juga kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Begitu juga Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, mengatakan bahwa hukumnya mustahab, dianjurkan sekali jika kita lupa sesuatu untuk membaca salawat kepada Nabi sehingga nanti kita akan mengingat sesuatu itu. Itu beliau katakan dalam kitab Jala'ul Afham fi thabaqini salati ala khairil anam, kitab tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian rukun yang ke-11 tadi adalah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan syarat-syaratnya, wa syurutuha nafsu syuruti tasyahhudil akhir. Isi dari syarat-syarat tasyahud akhir itu syarat yang sama. Wa aqalluha, paling sedikit salawat yang kita baca itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Tuh. Bahkan ulama-ulama seperti ulama-ulama Mesir kebanyakan itu setiap lafaz Nabi dibaca, mau di dalam membaca Al-Quran berupa julukan, ya, berupa nama Nabi, kan sunnahnya salawat. Itu juga mereka baca salawat juga. Jadi ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu saking ta'zimnya kepada Nabi. Qad ja'akum minallahi nurun sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin. Karena nur di situ cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak azan yang ada, Imam Romli membolehkan azan menambahkan dengan sigoh sayyidina di saat azan. Di beberapa masjid di Mesir menggunakan fatwa tersebut. Saking apa? Saking hormat, ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akmaluha tadi, ya, yang paling sempurnanya salawat Ibrahimiyah. Itu paling sempurna. Kama qala Syekh Safati Zubat, thumma tasyahhudul akhir fag'udi thumma tasyahhudul akhir fag'udi fihi musalliyan ala Muhammadi. Kemudian tasyahud akhir sebagai rukun salat, maka duduklah di dalam membaca tasyahud akhir disertai dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.